Dari keluarga sampai dokter itu memvonis kita, saya sudah nggak ada saat itu, kan udah koma. Saat di saya koma itu semua yang namanya bayang-bayang di sekitar kita itu putih-putih lah. Itu namanya setrum itu katanya sempat berhenti apa, udah divonis udah nggak ada. Oke, balik lagi di CJ Channel. Masih bareng sama gue Waki Sajalah, dan yang mana gue masih ditemani sama Bang Doba ini. Nah, pada kesempatan kali ini juga bersyukur banget gue karena udah kedatangan salah satu senior gue juga, dan dimana beliau juga merupakan panutannya dari Bang Doba nih yang tadi disebut-sebut, yaitu adalah Bang siapa, Bang? Barnas. Bang Barnas nih. Sebetulnya seperti apakah rupanya dan fisiknya, kita langsung aja panggil Bang Barnas. Oke, Bang Barnas, silakan hadir Bang Barnas. Oke, Bang Barnas, alhamdulillah. Gimana Bang? Apa kabar? Baik Bang. Alhamdulillah. Oke, Bang Barnas, disapa dong buat teman-teman CJ Channel nih Bang. Halo, apa kabar CJ Channel? Saya lebih tahun 99. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Luar biasa. Nah, Bang Barnas, itu nama Barnas itu nama asli apa nama samaran? Asli Bang. Nama asli. Asli. Itu nama siapa? Barnas apa? Barnas Sumantri. Barnas? Sumantri. Oh, saya belakangnya kurang indah. Barnas Sumantri. Emang apa alasan Abang ngajak Bang Doba dulu ke situ? Karena dulu Arno kakaknya ini udah kebentur sono sini, nggak bisa diterima sekolah. Jadi kita sebagai ada family juga, kita ajak. Itu pun kalau dia mau. Akhirnya kan dia mau, kita ajak ke sekolah TWB itu. Akhirnya kita dia sekolah di situ. Itu kebentur apa masalah tadi itu, ekonomi atau gimana Bang? Enggak Bang, enggak juga, enggak ekonomi. Karena di sekolah-sekolah lain kan dia kagak ada yang menerima. Buset. Karena nama Emang dia segitu beratnya Bang Doba? harusnya di masa era dia SMP. Oh, udah meledak nih Bang Doba ini. Buset. Kenakalannya dulu Bang ya. Lah emang Abang kalau ngeliat dulu Bang Dobai seperti apa nakalnya Bang Dobai di era Bang Dobai itu SMP-nya? SMP ya sering tawuran gitu aja Mas. Tibel. Saya kan di SMP, saya udah SMA. Nah, alumni yang dia sebut-sebut tadi si Jack itu ngomong ke saya juga. Kak, ajak aja Bang Dobai. Biar saya bekas musuh. Kalau udah satu sekolah mah kita klub, kata satu klub. Satu pertempuran lah kalau ketemu musuh. Jamin Jack, jamin pokoknya. Duet, emang duet dia kalau berdua, kalau di ketemu mencaptur. Walaupun Bang Jack itu jadi seniornya ya, tapi Bang Dobai udah bisa nyimbangin tuh. Buset, ngeri Bang Dobai. Nah tadi Bang Dobai juga sempat menyinggung masalah alkohol koreng nih Bang. Itu apaan sih Bang maksudnya Bang? Arak Bang. Oh, nah, arak, obat borok. Buat apaan itu? Diminum? Buat doping keberanian orang itu. Buset. Gahar. Emang kalau habis kena begituan bagaimana reaksinya Bang dulu? Wah, ngegonggong Bang kalau ngegonggong bagaimana Bang? orang baik itu jadi musuh Bang. Oh, iya Bang. Oh. Alkohol itu sadis Bang. Galak itu Bang. Nggak pandang bulu Itu ngeraciknya bagaimana Bang kalau dulu Bang? Ramuan apa aja yang diracik? Ya panta sama obat borok itu. Udah diaduk aja jadi kayak berwarna. Sampai dia penataran aja satu orang harus satu gelas diminum. Penataran Bang Doba? Baju nggak boleh pakai baju, udah celana aja udah. Udah gitu lucunya lagi, Nas, Ucok nih alumni Budut, dia ininya sama TWB. Lu bawa siapa kata dia kan sih? Dobai, nama aslinya Ibnu Cok, saya bilang. Lu bawain yang kayak gini kenapa kata dia? Lu bilang katanya lu culun dia. Masa waktu dulu awal-awal pas pendaftaran itu? Iya, Idopal itu dia alumni Budut. Terus akhirnya? Dia bilang tanya aja dulu Cok, tes kalau enggak. Oh ya udah, lu jamin. Lihat aja dulu kalau gua bukan jaminan, kan mental orang susah dibaca. Udah Cok, orang gua nyuruh dia bantu gimana, lu jamin. Ya terserah lu yang berkuasa di sini. Apalagi lu sini kepala kamar. Wih, kepala kamar gitu ya. Pada dia itu orangnya. Saya lagi enak-enak banget di halte itu masih Ucok lagi pada ngopi lah kasarnya, yang ngerokok. Nyari si Dobai udah kemana? Nggak tahu aja udah di pintu air sendiri. Siapanya? Dianya. Udah ngapain itu?
tadi mau ngetes dia udah ngilang duluan. Karena dia mungkin denger selentingan dari teman-temannya nih mau dites ucok. Taunya dia lewat itu bang, pasar gotong royong tuh, itu air kan ada pasar deh sebelah kanan di sini, ruko-ruko ya Baya. Nah dia lewat situ motonya, anak tapas lagi pada ngobrol-ngobrol begini, udah ngilang ya udah ngilang, sendiri aja muncul. Nah anak yang dari jembatan tinggi ini ada nih basisnya, si Jack Bay. Lihat ya, yang bentur siapa itu? Anak-anak masih di jembatan merah, katanya dia sendiri, buset. Malah dia dicaptun. Itu bang. Udah kalau kebuk-kebuk lah kopi tinggal tuh kopi sampai kepusingan kebayar. Berarti belum bayar nih bang. Iya, udah tidak kopi. Ngeliat dia pada tak kenapa-napa dia sendiri kan, sendiri lawan satu sekolah deh Pak, nyawa 7. Udah ngeladenin tuh bang, buset. Wah, gua salah tebak nih kata si Ucok. Nah, gua udah ngalamin Cok, lihat sendiri kan. Gua udah tahu dari di SMP Cok. Waduh ada di kampung mau sampai tuh orang PR juga diseruduk sama dia kalau nyari masalah sama dia. Iya. Waduh. Nah bang itu kalau menurut abang nih yang saya ingat abang itu bang Doba ini udah bisa sendiri nyeruntul aja itu karena reaksi kimia tadi apa memang murni dari mentalnya bang Doba? Awalnya dia gigitan belum ini, maksudnya belum pengaruh sama minuman, mental pribadi dia sendiri. Udah begitu bang ya? Karena dia sering ada tekanan karena minum juga ya. Malah jadi keblingir aja. Karena kan di situ senior juga banyak, apa alumni, dia mungkin menghargain lah, rasa takut, menghargai kelas. Berarti dari situ emang nama Bang Doba udah familiar tuh dari awal penataran itu. Bang baru seminggu penataran itu aja, dia tuh udah meledak nama. Belum sampai kita belajar loh. Kalau anak kelas 1 kan biasa seminggu tuh ya kan, pos dulu kan. Perkenalan muka apa. Dia mah udah bentrokan orang mulu. Belajar aja belum dan seminggu itu. Iya benar. Artinya di situ nggak sia-sia juga ya bawaan apa tuh ya. Ada. Nah, kemudian Bang, dulu nih Bang Doba itu yang abang masih inget, di ciri-cirinya bagaimana bang? Kalau yang abang masih berkesan, kalau Bang Doba yang dulu dengan yang sekarang perbedaannya seperti apa bang? Necis bang, celananya ngepres. Siapa? Dia. Ngepres, bawanya tas kecil, gendong tapi kecil. Pakai minyak rambut nggak dulu Bang Doba? Klimis. Oh, klimis. Apa bang? Paling keren sendiri, paling rapi sendiri dia kalau mau tawuran. Oh gitu. Udah kayak anak SMA. Walah, emang SMA kan ya? SMA maksudnya yang favorit lah, yang nggak pernah kenal tawuran. Dia sama orang Jawa tuh necis, kalau dalan nggak pernah amburadul. Bukan kayak sekolahan, biarlah sekolahan Las Vegas tapi rapi. Nah Bang Doba, biasanya kan Bang kalau di era itu tuh Bang yang saya tahu kalau orang punya nama Bang, punya nama besar nih kayak Bang Doba ini. Biasanya tuh banyak cewek-cewek pada demen tuh Bang tuh sama abang tuh. Itu Abang Doba itu gimana Bang? Dulu di era itu anak TWB cewek-ceweknya pada gimana Bang? Belum ngerti cewek. Pacar saya tuh kalau menurut saya ya sajam. Hari-hari saya tawuran. Agak ada wanitanya. Saya mah ada ya. Belum ada tertarik aja gitu, maksudnya masih dunianya begitu aja, dunia ribut-ribut yang kita pikirkan. Nggak kenal cewek bang, masa? Dingin, kalau dibilang katanya ini beruang salju. Beruang salju gimana? Emang kenalnya sama celurit sama golok aja udah. Lu mau deketin dia ntar kecolek sajamnya lu repot. Cewek udah takut deketin dia mah, paling bercanda aja kadang. Paling kalau bayar buat tawarin jajan dijajanin sama cewek malah. Dingin juga. Iya nih bang, kalau kita pada sekolah pulang sebentar nih, ibaratnya nggak ada guru, kadang kan suka break kan, suruh pada pulang. Mau nongkrong di mall aja nih, kalau nggak ada dia mah nggak ada yang berani. Nongkrong di mana? Mall Mangga 2. Itu kadang-kadang sarang aja duduk apa namanya pel fluid itu pada nongkrong. Banyak Jawa. Jadi kalau nggak ada biang klotokannya, begah juga cewek-cewek pada nongkrong di mall. Nah bang, emang di TWB sendiri bang tuh ceweknya ada bang? Segelintingan dong bang. Kelas saya aja cuman 5 orang. 5 orang? 5 orang juga koboi semua, ngerokok semua. Buset, cewek koboi sih koboi. Makanya makanya demen-demen. Iya makanya. Kata bang lo, gue juga biar bandel milih kali ya makanya. Masa yang suram begitu? Gimana ini aneh kan? Androk aja udah gak ada batas auratnya bang. Iya. Udah bener-bener Las Vegas tuh sekolah. Kacau.
Lah emang Las Vegas apa sih bang? TWB di mata abang penggambaran seperti apa? Las Vegas seperti apa? Guru aja yang ngatur murid bang. Apaan itu begitu? Guru yang ngatur murid. Maksudnya bagaimana bang? Coba. Pelajarannya bang, gua ngomong guru yang itu ganti. Kalau nggak mau, ya udah anak pada ke atas. Pada di lapangan di atas tuh lapangan. Emang atas. begitu? Subhanallah. Gurunya udah sawan, dia bilang nggak mau, udah ya malah nurutan dia pada muridnya. Langsung ganti tuh gurunya tuh. Ada ke kantor lagi dia dengan ngobrol main catur. Buset, udah parah banget anjir. Kemarin dia bilang kalau dia bilang Las Vegas ya begitu, cowboy. Terus selain itu apa lagi bang? Las Vegasnya di TWB yang kamu masih ingat? Saya kalau mau makan, Pak, saya lapar, saya pulang. Maksudnya ke bawah, mau makan nasi uduk dulu. Emang habis dari mana? Tawuran. Ngomong guru per-peranan mulut itu. Tawuran. Ada lagi beli es, habis aus, habis tawuran larian. Ada apa tuh begitu bang? Gurit nggak garuk pala doang. Udah geleng-geleng gitu bilang. Ada yang takutin orang ada mau. Pak Liko ya baik. Pak Dasril. Dia babit dipanggilannya. Almarhum. Maksudnya yang ininya lah ya. Guru dangernya lah bang ya. Udah gitu anak saling menghargai. Anak-anak setiap punya masalah ditutupin sama dia, Bang. Bukan takut, karena dia menutup kejelekan anak-anak juga kan. Kalau ngadu kepala sekolah ini ditutupin, bohong, hoak. Gitu. Oh dibilang hoak gitu ya. Jadi anak-anak pada sekedar di situ dia Bang. Kalau menutupin masalah di luar gitu. Nah tapi sekarang nih di tahun sekarang TWB masih ada bang sekolahnya bang? Masih Bang. Buset masih ada aja. Lah kalau menurut abang tuh TWB sebenarnya harus dipertahankan apa mau bagaimana menurut abang? Dia biar sekolahan ini alumni-alumninya kadang-kadang pas lulus dari situ ekonominya pada lumayan Bang. Setelah lulus dari situ bang? Ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi. Ya, ada juga? Ada. Siapa bang yang salah satu yang jadi bang? Jadi orang ibaratnya? Ada adik kelas saya namanya Sultan. Wish. Banyak Bang alumni Bang. Orang daerah sini banyak. Banyak juga bang ya? Bisa dia dihitung di atas 10 orang. Ya artinya nggak ada masa sekarang tanpa ada masa lalu yang suram tadi tuh loh ya. Biar bener aja deh jadinya. Oke. Saya lempar pertanyaan buat Bang Dobay nih. Bang Dobay, dulu di era Bang tuh emang alumni masih pada ikut-ikutan Bang di TWB sendiri Bang? Ya ada aja yang datang ya, entah itu kolekan, yaitu ibaratnya minum bareng, ya jalan, tawuran, ngebajak. Itu kita warna-warni lah di situ. Ya pokoknya pasti nggak jauh dari ngebajak, minum tawuran itu aja. Gitu. Jadi kita ikutin alur mereka. Kita ikutin alur mereka sampai mana, ya kan? Ya namanya kita ada kelas, kita selalu kemana. Ya apalagi model kayak kita ini ya kan, pasti bukan bahasa andalan lah, ya kan? Pasti harus ada gitu. Ya mau ke fluid, ya mau ke caktun apa, ya ikut Budi Utomo apa, ya kita ikutin kepala aja, namanya buntut, ikutin kepala aja kemana gitu. Itu setelah abang berada di puncak teratas dengan abang punya nama besar Dobay di era itu bagaimana bang? Perasaan abang malah semakin menggila atau malah makin di bawah was-was tadi bang abang? Kemungkinan waktu was-was ya semenjak jadi ibaratnya buron dari situlah. Dari situ bukannya lebih baik, makin buruk. Pindah ke Budi Siswa ya begitu aja kita. Makin begitu aja, ya keluarga udah tahu kita lah, ya kan, maunya gimana tuh anak, biarin aja gitu sampai mananya, ya kan, sampai juga punya urus-urusan juga di Budi Siswa, sampai kita panggilan orang tua ya tukang bubur, ibaratnya saya suruh jadi orang tua, ya kan, yang rokok segini udah pernah ngerasain semua gitu, narkoba di WC di Budi Siswa, ya. Sampai juga kita pernah yang namanya ada lah ini busur kalau nggak salah di jalan Jiung itu. Waktu itu Budi Siswa ngalong ribut di Jiung sama anak 14 sama Budut, mereka keteter ngadu sama kita. Besok kita satronin, kita nggak ngikut basis, kita turun dari pertama kita di JT ketemu sama anak doski itu, saya ajak tuh anak doski satu orang. Kita ngeliat di Jiung udah bendur itu, udah bendur kayak keteter posisi anak-anak BC itu sama anak 14 sama Budut. Anak-anak nggak tahu kalau bahwa itu saya. Kita tuh pakai sweater kalau nggak salah. Kita tonggol depan anak-anak. Ini gua Dobay ya kan. Baru anak-anak ibaratnya bangkit lagi lah. Teter dia sampai Binyamin.
jalan berikutnya sampai anak 14 itu apa budut pesen telinga kita lah. Emang dari situ kabar pesan telinga kita, sampai kita ribut selesai di situ, baliklah kita udah yang lain udah pada barang udah pada ditaruhin apa, kita mau lagi diobatin di Ceria Maret apa Maret kan situ ada tuh di Garuda. Nggak lama berapa selang kemudian itu turun dari 11 apa metro 11 lah. Ternyata tuh anak budut apa anak kelas kita nggak tahu, pecah di situ, kita keteter sampai depan sekolah, ribut di kampung itu bahwa kita itu udah diserang balik lah tuh. Udah diserang balik sampai itu kita udah di dalam kelas, udah repot dari celana lah apa, dari kita masih pincang itu kalau nggak salah kita bilang anak-anak udah habis istirahat ini kita ke 14, kita udah masukin tuh 14 depan sekolahnya, udah diacak-acak sama anak-anak gitu ya kan. Balik jangan, lu masih ibaratnya masih belum pulih lah, udah biarin aja kita bawa ya kan, kita serang balik. Situ lah kita mungkin bubarnya sama Babinsa situ lah kalau nggak salah. Nah, udah diseret-seret lah karena kita udah ibaratnya udah kena ya kan gitu. Alhamdulillah sih berbekas masih ada lah. Ini kalau nggak salah busur apa ya. Sampai di begitu iya. Bang. Main air keras dia, kita nggak kena ya kena teman kita tuh anak metro tuh, Batak adik kelas kalau nggak salah gitu. Sempet mau kita gulung juga karena waktu itu saat itu dia bilang captun, di saat kita mau ngolekin kepala batu ya kita keprak lah. Kita nggak ada ibaratnya baik nih anak ini batu nih katanya bekas veteran captun, katanya alumni captun apa veteran captun lah. Udah bilang kita udah nggak tahu itu saya goyangin, emang anaknya batu juga sih. Ya dia kena air keras lah. Nggak tahu deh kabarnya dah, nggak pernah jumpa lagi. Ya oke, mudah-mudahan nanti dengan adanya tayangan ini dia bisa ngeliat, bisa komentar-komentar, sapa-sapa Bang ya. Oke, nah buat Bang Barnas nih Bang Dobai tadi bercerita ada satu kejadian di mana terkapar tuh Bang tuh bersimbah darah pas di pesta anak PNO tadi tuh Bang ya. Abang waktu awal itu Abang ada di kejadian? Ada. Kita ada 2 jalur, ada 2 jembatan di situ. Kita pas tragedi air lagi. Pas jembatan yang kedua. Kan kita dua jalur tuh udah direbong sama dia. Jadi kita ngeributin di depan, di belakang udah datang lagi arah dari Priok. 2 mobil penuh, pengen ngeser jendela-jendela. Ya kita udah di tengah-tengah. 4 mobil lah. 4 mobil tuh Bang. Depan 2, belakang 2. Jadi kita kalau udah direncanain mau banyak korban. Demo yang kata faktor dulu dibantai di truk itu ada denda. Iya betul, yang tadi saya bilang tuh ya. Sampai alumninya nggak hitung Bang. Ya. Itu alumni mah bisa ada sekali 1 mobil Kopaja. Dia jangan batas 22. Itu PLO-nya PLO basis mana tuh Bang yang Abang benturin waktu itu Bang? Bisa jadi siang pagi Bang. Oh, siang 15 pagi. sama 12. Merhatiin dua kubu gini Bang, 2 grup ya kan. Memang udah rencana juga. Jadi dia ini kena di jembatan sebelah. Bang Dobai nih. Dibawalah sama anak-anak yang basis sama dia. Kita kan gabungnya kelas 3 sama kelas 2. Dobai ini kelas 1 sama kelas 2. Kan kelas semua per kelas tuh ada 2 kubu. 2 kelas. 2 kelas doang. Nah, tapi Abang sendiri nih Bang nih, buat Bang Barat. Ada Bang Abang punya cendera mata hasil tawuran? Enggak Bang. Enggak kena. Enggak. Wih. Pokoknya kita grupnya di 1 sama kelas 2 aja dia. Kalau kita kelas 3 IPA sama IPS. Grup saya masih Jawa itu. Oh, Jawa tadi tuh ya. Ya itu yang dibilang ditahan anak-anak itu dia satu orang itu. Makanya anak jarang kena, paling parah dia. Karena dia punya wapak juga Bang. Nah kalau berbicara wapak, Abang punya kayak punya nggak? Enggak Bang, kita murni Bang. Murni aja. Walam aja. Apa Bang rahasianya Bang? Maksudnya jimat apa Abang yang dulu, kepercayaan apa yang Abang pengen? Ya kejelian mata aja Bang. Jaga sikon, jaga baca medan ya, masih medan. Ada ciri khas dia yang paling lucu Bang. Siapa nih? Bang Dobai. Kalau kita pada ngebajak, dia turun Bang sendiri Bang. Ngapain? Sampai jatuh aja guling-gulingan, mobil lagi kenceng. Menghindari kita orang pada ngebajak. Lah, maksudnya Bang Dobai nggak suka kayak gitu? Nggak mau berurusan polisi dia. Pernah di 905 ngegelinding kayak bola. Buset. Anak wah salah-salahan kan, pikir takut kena benturan batu namanya jatuh ngegelinding kan. Kirain mah kenapa gitu ya? Nggak tahu. Ada apa nih? Pas kita pada berhenti kan, kita keluar, kita tanya kenapa? Tawan gua kalau sama yang bajak-bajak kan. Ya udah anak-anak
udah pada turun semua, udah ngikutin alur dia aja udah gagalin. Udah tuh parah, udah pada pelewang-pelewang Kira udah mah keluar. bentrok kali gitu. Iya. Lah emang bener Bang Dobay nggak suka kayak gitu-gitu Bang. Ya, emang saat itu emang kita belum memahami lah jalur-jalur kayak begitu ya kan. Makin lambat laun kita mengikuti jejak mereka, makin brutal kita tuh. Pernah punya kisah tuh, satu patas kita dibajak ke anak TWB. Buset. Sampai penumpang itu ngegelantungan di jendela, sampai bilang kalau lu turun lu putus tangan. Waduh. Ya kan, itu ngegelantungan di Kemayoran tuh, saat itu Kemayoran juga belum kayak lewat gini jendela. lah. Ya kan, ngegelantungan di jendela begitu. Itu udah habis semua itu, barang-barang penumpang sama anak TWB udah habis semua, dibajak habis. Jadi tuh TWB sebenarnya bukan biangnya tawuran, biangnya ngebajak. Budut aja ngakuin. Dua-duanya iya. kali Bang ya, lebih parah ngebajak apa tawuran ya Bang? Kayaknya sih dua-duanya tuh. Dua-duanya, rata, balance lah ya, Bang. balance lah. Sama sempet tawuran aja Bang, itu sempet nyari ngebajak, ambil kalung, gelang kaki, pokoknya Itu yang Pak lagi ketemunya orang. Buset. Itu di kota tuh Bang. Masih ada. Itu stasiun kereta pada diambilin barangnya, sempet-sempetnya. Sempet nyari duit, waduh bener-bener tahu kita lagi dudak-udak sabar dulu kan yang dijulukin polisi itu Sabara tuh. Sabar. Yang motor trail aja masuk ke rel Bang, masuk ke stasiun. Lagi pengen nangkep anak PWB. Ini biangnya nih anak yang brengsek Iya, ya, brengsek. Nah Bang, kalau berbicara kejadian kocak nih Bang nih pada saat lagi bentrok, ada nggak sih Bang yang mau masih ingat Bang? Ya itu waktu di kampung di Japat juga itu. Jadi peluit masih jaraknya jauh, anak-anak masih darah spor karena kita ngelihat musuh, ya kan, nafsu. Itu saya pribadi lompat, itu saya ngelinding itu, saking musuh masih Jauh. ibaratnya masih ada berapa inilah, kita lompat dari atas spor itu, saya sendiri itu, ya kan. Wah itu gila si Doba ya kan, lompat itu. Saya sering kayak begitu. Oh artinya musuh Ngajak masih aja. jauh, apa udah nafsu begitu? Dia Ngajak-ngajak kalau satu ketemu pun musuh Bang, sendiri. kayak ngeliat hamburger Bang. Buset, emang begitu Bang? Kayak lihat tuh makanan gue ini ada. Pernah kita sama Captung itu, ya itu benturan lagi sama brother sekarang ini si Popas ya kan. Popas nih betul. Kita itu udah di BC itu Bang. Kita di BC bentur sama mereka, kita ribut, bentrok, sempet keteter, nggak lama, ya itu yang tadi Sabara yang di saat lagi ditakut-takutin zaman itu. Kita diudak motor trail, kita masuk ke kampung industri. Saat itu ada pengamen ya kan. Kita minta tolong untuk menyembunyikan saya, ya, karena lagi dudak-dudak sama Sabara, sama polisi lah pokoknya. Itu saya ditiban sama beceng, digetok. Itu saya udah mandi got lah, udah mandi got itu kan. Saya ngeliat anak dosi udah ketangkep tuh, ada anak dosi saat itu, anak dosi udah ketangkep kan. Captun nggak tahu kemana, ya kita kemana, kurang lebih agak setengah jam lah bisa bentur sama Captun itu ya, bentur sama ada Riben, semuanya di situ lah yang kita banyak yang ya, sekarang jadi sekarang. keluarga lah ya kan saat itu. Dan memang yang sekarang ini kan yang saya tahu juga, Abang kan sekarang kayaknya udah keluar tuh Bang tuh, udah menarik diri dari Lembah Hitam sampai sekarang ini. Emang ada momen apa Bang sampai Abang memutuskan untuk hijrah dari kegelapan menuju keterangan deh? Di saat kita sudah selesai sekolah tuh Bang ya, itu kita bukan makin bener Bang, Yo. makin brutal lah, sampai kita bisa kenal dengan yang namanya supporter bola. Kita mengikuti yang namanya Enjemania ya kan, karena kan Enjemania ini kebanyakan utara. Kebetulan Priok pun juga udah kenal nama kita lah, udah nyaring lah nama kita di Priok itu. Di Pademangan sama kawan-kawan Enje Pademangan kita nyatu. Di situ juga kita pertama kita ngegoyang itu di saat lagi mukus manti, bentur sama garis kerasnya. Yaitu kita juga yang ibaratnya ngegoyangin di situ. Makin parah di situ kita, bukannya makin bener, makin parah, ya kan, makin nggak bener lah pokoknya saat itu. Jalan akhir kita tuh koma kurang lebih ada 5 kali lah koma lah. Pernah koma? Yaitu kecelakaan, ya ditabrak, yang bisa lagi doyan-doyannya minum apa, ya kan. Jenjang terakhir itu kita mungkin dari keluarga sampai dokter itu memvonis kita, saya sudah nggak ada saat itu, ya kan, udah koma, itu udah pokoknya
kabel itu semua di tubuh semua. Itu pun saya masih memar itu, masih luka, itulah luka ribut lah ya kan. Itu rumah sakit kalau dari cerita orang ya itu udah kayak ngejenguk artis bahasanya katanya lah ya kan. Ini tamu penuh banget ya kan, siapa sih yang sakit, siapa sih yang ibaratnya yang dijenguk. Di situ kita udah bener-bener kagak sadar lah ya kan. Keluarga pun ibaratnya nangis apa, banyak doa dari semuanya. Nah, singkat ceritanya ya kita sampai bertanya orang-orang kenapa gini-gini. Di situ juga agak sedih lah. Mau sampai kapan saya begini? Akhirnya saya mau bertanya-tanya lah di saat lagi momen-momen yang baik Ramadan itu, mau jadi muazin atau pengambil azan bagaimana ya kan, jadi Bilal bagaimana. Saya banyak bertanya lah di situ. Ya masih belentang-belentong lah bang. Sholat tuh masih belentang-belentong. Coba kita belajar islah diri, mengikuti ngeliat adik-adik yang bagus seperti adik ibarat adik-adik kita lah, Abizar itu bagus apa semua, saya mau mengikuti lah dalam arti mau belajar begitu. Betul. Mungkin Allah punya jalan, saya juga punya keinginan ibaratnya introspeksi diri lah. Betul. Merasa nggak mungkin saya begini melulu ya kan. Suatu saat saya punya keluarga ya alhamdulillah diberkahi Allah, 2 putri yang alhamdulillah lah. Istri yang baik, amin. Gitu. Lah itu abang sampai segitunya tuh bang untuk berkeras untuk gua harus keluar nih dari zona hitam. Ya. Saat di saya koma itu semua yang namanya bayang-bayang campur aduk bang. Lu mau bener ya bener, lu nggak bener nggak bener. Mungkin begitu kali pemandangan saya. Kalau yang saya tahu itu pokoknya di sekitar kita itu putih-putih lah. Ketika abang koma itu koma itu saya udah ngejar, udah pernah hilang ingatan pun, jatuh di kerjaan ruko. Itu memang pas abang koma itu lagi masih aktif jadi supporter bola itu waktu itu. Apa kejadian apa? Ada kejadian apa itu? Emang itu di saat supporter bola, cuman momennya nggak begitu bang. Itu kita mau ibaratnya mau ada acara party kawan, itu almarhum si Aco. Di situ kita mungkin lagi apes, dia taksi mau mundur, ya kan, kita diboncengin, kita berdua kecelakaan di situ, ya kan. Kalau ada bahasa katanya dokter, katanya kita tetanus lah, kita juga nggak ngerti lah. Koma lah katanya. Itu sampai udah dokter itu udah suruh kita pasrah aja dalam arti berdoa gitu. Itu namanya setrum itu katanya sempat berhenti apa udah diponis udah nggak ada. Ke orang tua tuh bang udah ngomong gitu sama bendera kuning kalau nggak salah. Karena yang kita tahu ini kita ini gede nih. Ini seperti gede. Karena juga saat itu emang kita ngerasain yang dialami waktu zaman sekolah itu sampai sekarang pun paha saya kalau benduran tuh sakit. Karena yang dihantam itu pinggang dan saya juga nih kepala kalau dibotakin semua jahitan kenang-kenangan masa sekolah, masa ribut antar kampung gitu. Banyak banget dari sampai kaki tangan. Bapak saya kasih tahu karena saya udah anggap dia itu saudara saya walaupun dulu itu rival saya. Tapi ya sekarang udah jalin silaturahmi bang ya. Ada nggak bang momen penyesalan yang sekarang nih abang bilang gua nggak bisa tebus deh? Penyesalan abang apa yang mungkin saya dalam sholat selalu berdoa ya kan untuk orang tua keluarga saya yang udah banyak bantu, orang-orang yang pernah saya zolimin lah, kebanyakan anak kulit yang banyak nama saya itu ya kan, yang entah itu apa-apa, mohon maafnya ya kan pada Allah, pada orang yang tidak bisa kita temuin, karena saya minta sharing sama orang-orang seperti Ustadz, orang-orang yang ibaratnya paten ilmu agamanya, nggak ketemu orangnya udah berdoa aja lo, ya kan, doain orang-orang yang ibaratnya pernah lu zolimin, insya Allah. Benar. Mungkin dari situ kita banyak selalu doa lah ya gitu, kita percayalah Allah itu maha inilah bang, maha kaya kan segala ilmunya bang, maha tinggi ilmunya bang ya. Jadi memang ya inilah realita yang ada, dimana kita bisa simak sebuah perjalanan dari abang-abang senior gue di sini dari gelap menjadi yang sekarang ini nih, dan ada sentuhan tangan Tuhan di situ bang ya, lewat tegurannya yang tadi abang mengalami fase kritis tadi tuh.
Yang terakhir nih Bang nih, bila mana memang Abang ada sampai-sampai kata-kata buat para teman-teman atau rival Abang terdahulu yang ingin Abang sampaikan, monggo dari Abang, silakan Bang Dobai disampaikan. Mohon maaf kepada saudara-saudara kita atau rivalitas kita lah yang di zaman, kalau bahasa saya pribadi ya story butut lah ya. Dan sekarang yang zaman sekarang ini ya mudah-mudahan kita jadi keluarga, kita bersilaturahim, kita ngopi bareng, ya kita duduk bersama. Mudah-mudahan kita bisa menjalin kekeluargaan dan mengajarkan ke adik-adik kelas kita yang generasi sekarang untuk belajar yang sungguh-sungguh, cinta kepada kedua orang tuanya, dan saling support sesama lain untuk bisa menjadi keluarga. Betul. Jadi ya sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf nih ya buat kita semua yang ada di sini. Barangkali Bang Barnas juga ada pesan-pesan terakhir buat adik-adikan agar nggak lagi nih tawuran dan lain sebagainya. Monggo Bang Barnas disampaikan. Saya Barnas Mantri agar ya penerus di bawah saya agar tidak selalu mengikuti jejak masa lalu saya. Tolong cari yang sekolah yang terbaik. Cari sekolah yang terbaik ya. Berarti TWB bukan terbaik nih. Bukan terbaik. Buruk, Pak. Suram masa. Suram. Iya. Oke. Buat generasinya. Astagfirullah. Ya mungkin tiap generasi beda cerita kali Bang ya. Iya, Bang. Mungkin di generasi yang akan datang TWB lebih memperketat, lebih menjaga murid-muridnya agar menciptakan murid-murid yang profesional di bidangnya Bang ya. Oke. Jadi oke buat teman-teman setia CJ Channel, rasanya seperti itu aja obrolan gue pada malam hari ini bersama para senior-senior yang gue kagumi kisah-kisahnya. Akhir kata dari gue, Eko Waki, dan seluruh kerabat kerja CJ Channel yang bertugas, mohon maaf bila mana ada ucapan, kata, serta tindakan yang kurang berkenan. Jalin terus silaturahmi, stop tawuran pelajar, bravo!